Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu masih bisa menerangkan walaupun kita masih belum bisa berjumpa secara langsung. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa berjumpa secara langsung. Dan walaupun kalian belajar di rumah, Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan membahas dulu tugas 3 yang kemarin. Di antara kalian masih banyak yang salah. Nomor 2-nya, kenapa banyak yang salah? Karena si penyebutnya itu kan berupa akar ya. Kalau penyebutnya berupa akar maka harus dirasionalkan ya. Jadi kalau kalian mengerjakan soal sudah ngerjain nih, pas hasil akhirnya itu penyebutnya itu akar nih, itu harus dirasionalkan. Apapun materinya, mau trigonometri, mau limit, mau eksponen, kalau penyebutnya berupa akar maka harus dirasionalkan. Terus yang kedua itu cara penulisan limit masih ada yang salah. Jadi ini limit, ini fungsi, jadi terlalu jauh, harusnya agak sedikit dikasih spasi sedikit aja ya. Itu untuk penulisan. Nah, untuk pertemuan pas sendiri kita akan membahas limit mendekati tahingga. Tahingga itu seperti apa? Untuk lebih jelasnya mungkin kalian akan menyimak contoh soal berikut ini. Oke, sebelum ke contoh soal, simak sifat-sifat yang Ibu tulis ini. Ini ada 3 sifat yang Ibu tulis. Jadi, kalau limit X mendekati hingga 1 per X itu hasilnya 0. Limit X mendekati hingga K itu nanti berupa konstanta per X pangkat N itu nanti bilangan asli, pangkatnya itu hasilnya juga 0. Tapi kalau limit K, X-nya itu bukan penyebut, tapi K dikali X pangkat N itu hasilnya hingga. Jadi, untuk lebih jelasnya, ini kapan dipakainya, kalian akan simak contoh soal yang... Oke, ini contohnya. Di sini ada pembilang dan penyebut. Kita lihat di bagian penyebut. Bagian penyebut, lihat ada X kuadrat, ada 2X, dan ada 8. Pangkat yang paling tinggi itu apa? X kuadrat ya. Jadi si pembilang dan si penyebut harus dibagi X kuadrat. Karena si pangkat paling tinggi di si penyebut adalah X kuadrat. Ya, jadi seperti ini. Limit X mendekati hingga X pangkat 3 dibagi X pangkat 2, 5X dibagi X pangkat 2, ditambah 7 dibagi X pangkat 2, per X kuadrat dibagi X pangkat 2, ini limit X ini di tengah-tengah, si per 2X per X pangkat 2, 8 per X pangkat 2. Oke, setelah itu perkecil, X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 itu hasilnya X. Ini jadi 5 per X, ini jadi tetap. Pokoknya bisa diperkecil. X kuadrat dibagi X kuadrat 1, ini sama ini jadi X dibagi X kuadrat 2 per X ya, 8 per X kuadrat tetap. Oke, setelah itu kita baru substitusikan hasilnya. Aduh, limit ini harus di tengah sejajar sama per. Kita tinggal masukkan nilainya. Limit X mendekati hingga X itu sifat ketiga. Berapa tadi isinya? Hingga. Terus limit X mendekati hingga 5 per X itu sifat kedua ya. 0 ditambah 7 per X kuadrat juga itu sifat kedua. 1 mah limit konstanta ya tetap 1. 2 per X sifat ke
kedua. 8 per X juga sifat kedua. Tahingga kurangi 0, hasilnya tahingga per 1. Tahingga per 1 hasilnya tahingga. Gitu. Terus penulisan tahingganya karena ibu nggak bisa nulis tahingga jadi kayak 00. Kalau penulisan tahingga itu seperti angka 8 kebalik atau ikan-ikanan ya, kalau yang mau jelasnya seperti apa, atau kalian bisa langsung lihat aja di Google tahingga yang bener itu penulisannya seperti apa. Kalau ibu kurang bisa membuat tahingga jadi seperti ini, tahingganya kurang bagus ya. Oke, kita akan lanjut contoh berikutnya. Contoh kedua, kalau kalian menemukan soal seperti ini, kalian tidak usah merasionalkan, kalian bisa menyederhanakannya dengan cukup melihat pangkat tertinggi dari si pembilang dan si penyebut. Kemudian pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 2 ya. Jadi yang diambil cukup yang paling tingginya saja. Jadi ini seperti ini. Ini kan yang paling tingginya X kuadrat, jadi yang diambil X kuadratnya saja. Terus ini juga sama, karena ini di sini yang paling tingginya itu adalah X kuadratnya saja. Jadi seperti ini. Setelah itu 3X akar dari X kuadrat itu X, 2X akar dari X kuadrat itu X. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa menyederhanakannya, karena ini bisa disederhanakan. 3X tambah 3X itu 4X, 2X diambil X itu adalah X, X ketemu X coret ya, coret. Jadi hasilnya limit X mendekati tahingga 4. Limit konstanta adalah angka itu sendiri, berarti limit 4 adalah 4. Udah. Berikutnya ini ya, kalau kalian bertemu soal seperti ini, nah kalau yang seperti ini kalian harus dirasionalkan. Kita akan merasionalkan terlebih dahulu. Tulis lagi soalnya. Jangan lupa kurungnya. Dikali dengan ini min jadi plus, nah seperti ini. Kita kalikan. Oke, setelah itu tinggal kalikan. Ini kan angkanya sama ya, berarti akarnya jadi hilang ya. Jadi tinggal 3X sama 1 kuadrat dikurang 3X min 4 kuadrat per 3X tambah 1. Ini angkanya hilang, jadi 3X ditambah 1 dikurang, jangan lupa kurungnya harus tetap diajak karena ada negatif. Nah, 3X tambah 1 ditambah 3X minus 4. Ini 3X dikurang 3X kan habis ya, 1 dikurang min ketemu min itu jadi plus, jadi 1 ditambah 4 itu 5.
Berarti 3 kurang 3 itu tadi 0, jadi 5 per akar 3x ditambah 1 ditambah akar 3x min 4. Kita lihat pangkat di si pembilang dan si penyebut. Pangkat di si pembilangnya itu adalah yang paling tinggi itu ada di si penyebut, yaitu x. Ya, kenapa x dari 3x ini? Tapi di pembilang ini x ini adalah akar. Jadi pangkat tertingginya adalah akar x. Jadi semuanya harus dibagi dengan akar x. Berarti 5 dibagi dengan akar x per 3x dibagi dengan akar x. Karena sudah ada akar, akarnya tidak usah ditulis lagi. Ditambah 1 per x. Setelah itu ada yang bisa dicoret ya, ini bisa coret. Akarnya kalian simpan aja dulu, anggap tidak ada akar. 5 per akar x, limitnya sudah hilang karena kita sudah mulai menulis nilainya. Limit x mendekati tak hingga 5 per akar x. Ini adalah sifat kedua. Kenapa sifat kedua? Karena sebenarnya akar x ini bisa ditulis dengan 5 per akar x pangkat 1/2. Jadi bentuknya sama dengan sifat kedua. Makanya ini 0 per limit tak hingga akar 3. Akar 3. Karena akar itu sendiri. 1 per x. 0, sifat pertama. Akar 3. Akar 3. Min 4 per x, 0, sifat kedua. 0 per akar 3 tambah akar 3. 0 per akar 3 ya 0. Tadi kita sudah membahas 3 contoh soal. Berbeda di contoh yang pertama itu bentuknya bukan akar, jadi kalian cukup lihat penyebutnya saja yang pangkat paling tinggi. Contoh kedua dan ketiga bentuknya akar, kalian harus lihat pembilang dan penyebutnya. Kalau di contoh kedua itu bisa disederhanakan. Kenapa bisa disederhanakan? Karena di situ akarnya pangkat paling tingginya itu adalah pangkat genap, jadi itu bisa dikeluarin. Tapi kalau untuk contoh ketiga itu kenapa nggak bisa disederhanakan aja langsung? Karena itu pangkatnya ganjil, jadi tidak bisa dikeluarin dari akarnya, itu makanya harus dirasionalkan. Untuk bentuk akar itu maka harus dilihat pembilang dan penyebutnya. Oke ya. Untuk pertemuan selanjutnya, karena materi sudah habis untuk tentang limit fungsi aljabar, sedangkan limit trigonometri akan dibahas di kelas 3. Makanya untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kelima, kita akan mengadakan ulangan melalui kuisis. Oke? Dan tidak ada tugas, kalian cukup melengkapi catatan kalian dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4, dibuat sebagus dan semenarik mungkin. Pokoknya harus warna-warni, tidak terima yang acak-acakan. Kalau bisa dibuat formatnya kayak dibuat di dalam Word atau PDF ya filenya, jadi jangan berupa file foto lagi supaya meriksanya lebih gampang. Itu aja sih. Kalau misalnya emang nggak ada laptop atau nggak bisa melalui PDF, nggak bisa dibuat PDF karena tidak ada laptop, nggak apa-apa, berupa foto aja. Yang pasti fotonya harus jelas dan dibuat sebagus dan semenarik mungkin. Pertemuannya harus jelas, tanggal catatannya harus jelas, pokoknya harus rapi, oke? Karena ini akan membantu nilai untuk nilai psikomotor kalian, oke ya? Segitu aja sih tentang limit. Mudah-mudahan ilmu yang ibu kasih tentang limit fungsi aljabar bermanfaat. Untuk materi berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang turunan, ya. Tapi kita fokus dulu untuk ulangan minggu depan, oke?
Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.